Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan melainkan berdampak pada persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Hal ini disampaikan Menkyu saat menjadi narasumber forum diskusi online Indonesia Moving Forward dengan tema makro outlook dan peluang kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 212 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Yaitu dengan cara containment, apakah melakukan social distancing, apakah dia melakukan lockdown, apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic, itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat. Dan keseluruhan itulah yang harus kita terus-menerus lihat. Jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa dikonten, maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh. Kalau kita terburu-buru cuman memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas, maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi. Nah, kerumitan ini dihadapi oleh semua negara. Bahkan RRT yang sempat disebut sebagai negara yang kemudian melakukan total lockdown secara sangat keras dan disiplin, sekarang pun juga menghadapi the probability of second wave dari munculnya COVID lagi. Nah, ini adalah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan memang menjadi utama. Namun semua policy maker, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas itu juga menghadapi pressure yang sama kuatnya sekarang, yaitu bahwa masyarakat menjadi unemployed. Mereka tidak ada aktivitas. Mereka kemudian harus di rumah saja. Banyak yang ibu-ibu, kalau saya lihat di YouTube itu, yang kalau di Amerika mereka mengatakan, waduh ternyata susah ya ngurusin anak. Kalau anak sekolah selama ini dia pikir enak banget. Ternyata waktu dia harus ngurusin anak sendiri di rumah, dia udah pusing 7 keliling. Jadi komplikasinya sekarang sudah kemana-mana. Nah, inilah yang kemudian kita perlu untuk lihat, tidak boleh sepotong-sepotong. Di berbagai ekonomi tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Tommy adalah terjadi dampak yang sangat tajam dari kontraksinya. Kenapa? Karena tadi untuk mengkonten atau mencegah masalah COVID, dilakukan berbagai langkah untuk menyebabkan kemudian aktivitas ekonomi itu berhenti atau mandek. Bahkan bisa disebut juga ada yang mati gitu.